Halo sahabat BS, kembali lagi di Brother Sport Channel. Seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi terbaru dunia sepak bola spesial untuk Anda. Paris Saint-Germain berpotensi tak melanjutkan kerjasama dengan sang pelatih, Mauricio Pochettino. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka enggan berkolaborasi dengan Mauricio Pochettino. Salah satunya karena hubungan buruk pelatih Argentina itu dengan Direktur Olahraga PSG, Leonardo Araujo. Lantas, siapa yang akan menggantikan posisi Mauricio Pochettino yang dirumorkan merapat ke Manchester United? Sosok Zinedine Zidane jadi calon terkuat. Lantas, apa saja yang membuat Mauricio Pochettino bakal terpental dari jabatannya sebagai pelatih? Berikut 5 alasan PSG pecat Mauricio Pochettino dan tunjuk Zinedine Zidane sebagai pelatih. Nomor 5, kesulitan bujuk Kylian Mbappe. Mauricio Pochettino gagal membujuk Kylian Mbappe memperpanjang kontrak bersama PSG. Padahal, kontrak Kylian Mbappe bersama PSG berakhir pada 30 Juni 2022. Sejauh ini, Real Madrid dan Liverpool merupakan dua tim yang memburu penyerang asal Prancis tersebut. Hanya saja, Kylian Mbappe bisa bertahan andaikan Zidane datang. Kemampuannya dalam membangkitkan motivasi pemain membuat Mbappe berpotensi memperpanjang kontrak dan melanjutkan masa baktinya bersama PSG. Nomor 4, gagal bangun chemistry. Sejauh ini dominasi yang ditunjukkan PSG di Liga Prancis 2021 hingga 2022, lebih karena skill individu pemain bukan chemistry tim. Buktinya, sejumlah kabar mengatakan, sederet pemain PSG tak memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Lionel Messi dikabarkan masih terlibat konflik dengan Mauro Icardi. Sementara itu, Jorginho Wijnaldum merasa dicampakkan pemain-pemain asal Amerika Selatan seperti Lionel Messi, Angel Di Maria dan lain-lain. Nomor 3, Lionel Messi melempem. Lionel Messi tampil sebagai mesin gol saat membela Barcelona dan timnas Argentina. Namun, ketika membela PSG musim ini, La Pulga julukan Lionel Messi tampil melempem. Dalam 9 pertandingan di semua kompetisi, Lionel Messi baru mencetak 4 gol. Bahkan di Liga Prancis, Lionel Messi butuh 6 pertandingan untuk mencetak 1 gol. Nomor 2, kalah besar ketimbang Zidane. Secara nama, Mauricio Pochettino kalah jauh dari Zinedine Zidane. Kehadiran Zidane diprediksi membuat pemain-pemain PSG jauh lebih disiplin. Menurut laporan Sportskida, di bawah kendali Mauricio Pochettino, sejumlah pemain kerap melewati sesi latihan dan itu menunjukkan sikap ketidakprofesionalan mereka. Hal buruk tersebut itulah yang coba diperbaiki Zidane. Nomor 1, minim trofi. Mauricio Pochettino sudah 12 tahun menjadi pelatih. Namun, baru 1 trofi yang didapat. Itu pun baru musim lalu saat PSG juara Piala Prancis 2020-21. Ironisnya, Mauricio Pochettino gagal membawa PSG juara Liga Prancis setelah kalah bersaing dari Lille. Bagaimana dengan Zidane selaku calon pelatih Mauricio Pochettino? Sejumlah gelar bergengsi sudah dimiliki pelatih asal Prancis itu. Mulai dari 2 gelar Liga Spanyol, 3 trofi Liga Champions dan Piala Super Eropa. Fakta di atas menunjukkan Zidane jauh lebih berpengalaman untuk mencari cara memenangkan berbagai trofi. Jadi, kapan Mauricio Pochettino bakal dipecat PSG? Sejumlah pemain akan dibawa Mauricio Pochettino jika terpilih sebagai pelatih Manchester United. Tentu, pemain yang dibawa Mauricio Pochettino merupakan sejumlah pesepak bola yang pernah ditanganinya di Tottenham Hotspur dan Paris Saint-Germain. Saat ini, pemain yang dibutuhkan Manchester United ada di posisi gelandang bertahan dan juga bek tengah. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain yang dibawa Mauricio Pochettino ke Manchester United. Nomor 5, Idrissa Gueye. Dalam pola 4-3-3 racikan Mauricio Pochettino, Manchester United membutuhkan 1 gelandang bertahan. Sayangnya, Manchester United tak memiliki pemain jempolan di posisi tersebut. Fred dan Scott McTominay yang kerap dimainkan sebagai gelandang double pivot dalam pola 4-2-3-1 racikan oleh Gunnar Solskjaer, tak memiliki posisi asli sebagai gelandang bertahan. Karena itu, sosok Idrissa Gueye dapat dikedepankan.
Tak hanya mampu merebut bola, gelandang Senegal ini juga tampil tajam dengan koleksi 3 gol dari 10 pertandingan Liga Prancis 2021-2022. Satu lagi, gue juga tak perlu beradaptasi dengan sepak bola Inggris karena pernah membela Aston Villa 2015-2016 dan Everton 2016-2019. Nomor 4 Tanguy Ndombele. Secara gaya permainan, Tanguy Ndombele lebih mirip Fred. Karena itu, kehadiran Tanguy Ndombele di Manchester United bisa menggeser Fred ke bangku cadangan. Tanguy Ndombele merupakan pembelian terakhir Mauricio Pochettino di Tottenham Hotspur. Karena itu, Pochettino paham betul kekuatan pemain yang sudah mengemas 2 gol bersama Tottenham Hotspur musim ini. Nomor 3 Eric Dier. Mauricio Pochettino merupakan sosok yang memulangkan Eric Dier ke tanah Inggris. Pada musim panas 2014, Pochettino mendatangkan Eric Dier dari Sporting Lisbon ke Tottenham Hotspur. Sejak saat itu, Eric Dier yang berusia 20 tahun menjadi andalan Mauricio Pochettino beroperasi di jantung pertahanan. Satu lagi, pemain yang dikenal memiliki tembakan geledek ini dapat diperankan sebagai gelandang bertahan. Nomor 2 Dele Alli. Sama seperti Eric Dier, Dele Alli juga diorbitkan Pochettino. Bersama Pochettino, Dele Alli muncul sebagai salah satu gelandang serang terbaik yang pernah dimiliki Inggris. Bahkan pada Liga Inggris 2016 hingga 2017, Dele Alli muncul sebagai gelandang tertajam dengan koleksi 18 gol dari 37 pertandingan. Karena itu, Dele Alli dapat dijadikan alternatif ketika Bruno Fernandes tampil membelai. Nomor 1 Danilo Pereira. Sama seperti Gueye, Danilo Pereira juga beroperasi sebagai gelandang bertahan. Gelandang asal Portugal ini dikenal lugas dalam mengawal setiap jengkal lini sentral. Bahkan Danilo Pereira memiliki nilai lebih yang tak dimiliki Gueye. Rekan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal ini juga dapat dimainkan sebagai bek tengah. Jadi dari sederet nama di atas, mana saja yang mendarat di Stadion Old Trafford menyusul Mauricio Pochettino? Ole Gunnar Solskjaer tak lagi menjabat sebagai pelatih Manchester United per Minggu, 14 November 2021. Tentu kabar di atas membahagiakan bagi sejumlah nama di bawah ini. Pemain-pemain di bawah ini sebenarnya memiliki kualitas, namun tenaganya tak dimanfaatkan Solskjaer. Kepergian Solskjaer membuat pemain-pemain ini dapat kembali bersaing demi merebut hati pelatih Manchester United selanjutnya. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 5 pemain Manchester United yang diuntungkan setelah Solskjaer dipecat. Nomor 5 Dean Henderson. Dean Henderson berstatus kiper timnas Inggris. Namun, di level klub ia hanya menjadi pelapis David De Gea yang sebenarnya kerap membuat blunder. Karena itu, ini momentum Dean Henderson menunjukkan dirinya bisa diandalkan Manchester United. Musim ini bersama Manchester United, Dean Henderson baru 1 kali turun, tepatnya di ajang Piala Liga Inggris. Nomor 4 Anthony Martial. Anthony Martial mendapat label sebagai the next Thierry Henry. Sama seperti Henry, Martial dapat dioperasikan sebagai winger kiri maupun penyerang tengah. Namun, semenjak Manchester United mendatangkan Cavani musim lalu, ditambah lagi kehadiran Cristiano Ronaldo musim panas ini, Martial tak lagi mendapatkan status penyerang tengah. Karena itu, Martial dapat membuka lembaran baru di bawah pelatih anyar Manchester United yang akan diketahui dalam beberapa hari ke depan. Nomor 3 Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka terus diandalkan sebagai fullback kanan Manchester United. Padahal, pemain berdarah Kongo itu tampil standar. Selain tampil biasa saat mengawal pertahanan, Wan-Bissaka juga belum mencetak gol maupun assist dari 12 penampilan musim ini. Karena itu, nama Diogo Dalot jadi alternatif. Bahkan jika ukurannya membantu serangan, umpan-umpan Diogo Dalot dipercaya jauh lebih mematikan ketimbang Wan-Bissaka. Nomor 2 Alex Telles. Sama seperti Diogo Dalot, Alex Telles juga kesulitan bermain karena Solskjaer terlalu percaya kepada Luke Shaw. Padahal, Luke Shaw bermain jauh di bawah standar musim ini. Atas alasan itu, Alex Telles dapat diandalkan. Musim ini saja bersama Manchester United, Alex Telles sudah mengoleksi 1 gol meski baru mencatatkan 3 penampilan. Nomor 1 Donny van de Beek.
Donny van de Beek sempat masuk nominasi peraih trofi Ballon d'Or 2019. Masuknya Van de Beek ke dalam nominasi calon peraih trofi Ballon d'Or 2019 berkat kiprah apiknya bersama Ajax Amsterdam pada 2018 hingga 2019. Singkat kata, pada musim panas 2020 Van de Beek dibeli Manchester United. Sejak saat itu, Van de Beek kesulitan menembus skuad utama Manchester United. Musim ini saja, Van de Beek baru 3 kali main di Liga Inggris dan itu semuanya dari bangku cadangan. Namun, gelandang asal Belanda ini sudah memberi sinyal kebangkitan dengan mencetak 1 gol saat Manchester United kalah 1-4 dari Watford. Semenjak memecat Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United mengangkat Michael Carrick sebagai caretaker. Namun, dapat dipastikan posisi yang diambil alih oleh Carrick tersebut tidak akan bertahan lama. Pasalnya MU dikabarkan sedang mencari pelatih interim untuk menangani tim tersebut, setidaknya hingga musim 2021 hingga 2022 berakhir. Jadi, dapat disimpulkan MU masih belum mau mencari pelatih jangka panjang dalam waktu dekat ini. Menariknya, sejumlah pelatih top nyatanya masuk ke dalam daftar pelatih interim MU. Siapa saja mereka? Berikut 5 calon pelatih interim Manchester United yang akan gantikan Michael Carrick, mengutip dari Sportskida. Nomor 5 Paulo Fonseca. Fonseca kini dikenal sebagai salah satu pelatih muda berbakat yang banyak diincar oleh klub. Namun, kenyataannya kini Fonseca sedang menganggur usai tak lagi menangani AS Roma pada 30 Juni 2021. Nama Fonseca sendiri dikenal sebagai pelatih hebat ketika dirinya masih menangani Shakhtar Donetsk. Berkat kepopulerannya itu, Fonseca bahkan pernah dilaporkan menjadi target Tottenham Hotspur di awal musim panas 2021. Akan tetapi, kepindahan itu tidak pernah terwujud. Reaksi awal pendukung Manchester United terhadap desas-desus tentang Fonseca menunjukkan bahwa mereka akan kecewa dengan penunjukan potensialnya, bahkan jika itu untuk sementara. Nomor 4 Rudi Garcia. Rudi Garcia dikenal sebagai pelatih yang telah memberikan hasil yang solid di hampir setiap klub yang dia kelola, meskipun memang dari klub-klub yang disinggahinya tidak ada klub besar. Garcia terkenal setelah musim yang luar biasa di Lille. Di klub itu, ia memberikan kejutan dengan memenangkan Liga dan Piala Domestik Ganda di 2010 hingga 2011. Kemenangan Coupe de France adalah kemenangan pertama Lille dalam kompetisi tersebut sejak 1955, dan Garcia dinobatkan sebagai manajer terbaik Ligue 1 tahun tersebut. Dia juga memainkan peran kunci dalam pengembangan pemain muda menjanjikan seperti Eden Hazard, yang akan menjadi salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Baru-baru ini, Garcia secara tak terduga membawa Lyon ke semifinal Liga Champions 2019 hingga 2020, mengejutkan Juventus dan Manchester City di sepanjang jalan. Garcia cocok dengan permainan sepak bola menyerang. Namun, Manchester United sepertinya tidak akan mengejar pelatih dengan memiliki kepribadian yang agresif, terbukti dari mereka yang menolak Antonio Conte. Garcia sendiri dikenal sering berselisih dengan para pemain dan eksekutif. Itu terutama terlihat selama waktunya di AS Roma, Marseille dan Lyon. Nomor 3 Lucien Favre. Lucien Favre dikenal bukan pelatih yang karismatik. Tapi, pengalamannya yang banyak membuatnya layak dimasukkan ke dalam jajaran pelatih hebat yang saat ini diisukan dengan Manchester United. Peluang Manchester United menunjuk Favre pun terbilang besar mengingat ia sedang tak melatih tim manapun usai meninggalkan Borussia Dortmund pada Desember 2020 kemarin. Selama melatih Dortmund, Favre sanggup meraih 1 gelar juara Piala Super Jerman pada musim 2019 hingga 2020. Nomor 2 Ralf Rangnick. Ralf Rangnick saat ini menjabat sebagai Direktur Olahraga Lokomotif Moskow. Ia dikenal sebagai sosok yang hebat dalam hal melatih maupun ketika bertugas menjadi Direktur Olahraga. Dengan pengalamannya yang banyak, Rangnick pun diisukan sedang diincar Manchester United. Tentunya mendatangkan Rangnick bisa menjadi langkah yang berani lantaran mendatangkan nama besar untuk status pelatih sementara saja. Nomor 1 Ernesto Valverde. Valverde saat ini sedang menganggur. Ia dulunya dikenal karena melatih Barcelona pada 2017 hingga Januari 2020. Semasa di Barcelona, Valverde sanggup membantu Blaugrana meraih 2 gelar juara Liga Spanyol, 1 Copa del Rey.
Valverde bisa dikatakan pelatih hebat, namun sialnya ia hadir di Barcelona ketika klub tersebut sedang mengalami krisis keuangan. Alhasil, ia pun tak bisa memaksimalkan kekuatan Barcelona hingga akhirnya dipecat karena membawa Blaugrana meraih hasil buruk di akhir masa kepemimpinannya. Padahal sebelumnya di Olympiakos, Valverde sangat luar biasa. Ia mengantarkan Olympiakos juara Liga Yunani 3 kali dan 2 Piala Liga Yunani. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.